Ya itu Mamat. Jangan terlalu kejar-kejar viewers, Mamat. Ya, Mamat nih suka kejar-kejar viewers. Ya, no. Dunia aja yang kau pikir Mamat. Nah, Mamat ini, dia ini kan kemarin itu mabok-mabok lah, gitu kan. Kemudian saya bilang, wih Mamat, Ramadan nih, jangan. Astagfirullah. Mabok sudah tidak sih, cuman mulai judi. Mulai judi Mamat nih, dia mulai bikin itu MGS 99 lah, suka komen-komen, gacor lah. Nah ini tuh, maksudnya, kalau Denis tahu atau tidak, maksudnya ini tuh memang banyak sekali. Ini di kolom komentar kita juga kalau admin rajin sih untuk ngapus-ngapus dan segala report dan segala macam. Cuman kadang-kadang itu suka muncul aja kalau kita. Mereka kan akun-akun bodong semua itu. Iya, itu tuh masih sistematis itulah, maksudnya. Iya. Sekarang udah mainnya di situ, udah mau nggak mau. Dulu paling orang dibayar untuk jadi bot pokernya ya. Jadi misalkan satu meja 8 orang main judi, yang pemain betulan cuma 1, yang 7-nya padahal teman-teman dia juga. Jadi bisa saling kerja sama, saling kong-kali-kong. Ya sampai akhirnya si player betulan itu kalah. Dan si player kan kalau pengen main kan dia harus transfer deposit. Ya, ini kan orang-orangnya tinggal diisiin saldo aja. Oh begitu. Ya iya, semua bisa diakalin. Jadi misalkan saya mau main nih. Iya. Tapi jangan nanti ditiru. Intinya adalah itu kerjasama orang-orang. Kerjasama. Jadi, atau ada yang bisa pakai algoritma juga bisa. Settingan codingannya. Ditipu ya. Mungkin awal-awal iya, betul, dikasih menang gitu. Udah nggak bisa dibilang judi kalau sekarang. Kalau judi zaman dulu kan zaman jahiliyah, kita tebak nih angka kartu tertutup ganjil atau genap. Satu pasti menang, satu pasti kalah dong. Berarti masih ada yang bisa menang dong. Kalau sekarang kan pasti yang menang bandar. Jadi jatuhnya udah bukan perjudian, jatuhnya udah penipuan. Terus ya tinggal kitanya, apa kita serius berpikir bahwa bandar itu adalah orang yang tulus ikhlas pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Kan mustahil. Bandarnya kan orang juga, berarti dia punya tanggungan juga. Mungkin pengen jajanin selingkuhannya, mungkin pengen biaya uang sekolah anaknya. Maka dia pasti sistem di mana dia pasti harus bisa menang dong. Kalau bisa kan dari pemain aja, jadi pemain aja bisa kaya, ngapain dia bela-belain jauh-jauh ke Kamboja, bikin kantor, bayar orang, beli komputer, beli laptop. Kenapa? Karena saya pasti menang kalau jadi bandar. Mentoknya satu nanti sama aturan Allah sih. Tapi ya udah, kita beli mesin capit boneka aja kan ditanya, ini mau di putaran ke berapa? Putaran ke 10, maksudnya apa? Nanti di putaran ke 10 nyapitnya lebih kenceng. Karena ya satu boneka 80.000, satu koin orang main 10.000, berarti harus 8 orang kalah dulu dong, biar supaya seri. Kalau seorang masukin 10.000 langsung dapat satu boneka ya tekor. Jadi mau disettingan ke berapa nih? Apalagi judi online. Oh iya capit boneka ya, ada saya baru sadar lagi, benar lagi. Saya ketemu orang yang dia benar-benar jenius padahal ateis. Dia nggak milih jadi pemain. Pilihannya dua, antara dia jadi bandar atau ngakalin sistem. Karena jadi pemain tuh ditipuin. Oke. Ditipuin, jangan main. Oke, nah itu ya teman-teman ya, stop sudah. Ini negara kita ini sudah begini, ditambah dengan rakyat kalau banyak judi, dan judi ini dia identik dengan pinjol kan. Iya. Nah itu yang sepengalamannya Ko Denis, maksudnya orang tuh memang gampang banget ya kalau sudah di judi dia akan kepinjol gitu ya. Karena gini ya, orang tuh awalnya sebetulnya bukan kecanduan ya. Kecanduan tuh kayak orang kalau nggak pakai narkoba dia sakau. Ini kan kalau misalkan dia nggak taruhan ya nggak gimana-gimana gitu, badannya sehat-sehat aja. Cuman kan nggak semua orang rela gitu kehilangan uang. Kadang taruhan tabungan dari bertahun-tahun kalah dalam satu malam, nggak semua rela loh. Nah masalahnya ketika akhirnya dia pengen balikin modal, nah ini bagi dia gimana nih cara dapat uang paling cepat untuk bisa modal main lagi, yang paling gampang tanpa ngutang ke orang, tanpa ngejual atau nyuri dari orang. Paling gampang kan tinggal foto sama KTP gini. Pinjol. Dengan harapan siapa tahu kalau menang ternyata bisa nutupin, ya ternyata ya rungkat juga. Jadi ya sudahlah, itu mah masalah dibuat sendiri sebetulnya. Iya. Karena betul, dengan berhenti bertaruh itu badan nggak kenapa-kenapa, nggak sakau itu, kenapa-napa, dan nggak akan pernah ada sejarahnya. Misalkan ya, dia nyobain main dan dikasih menang, ingat nggak ada orang jago main, adanya dia lagi dikasih menang sama bandarnya. Ternyata begitu menang, terus kita benar-benar berhenti main sampai bertahun-tahun. Demi Allah tidak akan ada bandar judi yang ngutus tukang pukul buat nyekek anak kita di rumah, nggak akan pernah ada, nggak akan ditagih. Tapi akhirnya kalau sampai orang akhirnya main lagi sampai ke hancurnya, berarti kan kelakuan dia sendiri dong. Makanya udah nggak bisa dibilang korban sebetulnya. Korban itu ada orang lagi ngojek dibegal, itu korban. Tapi kan kalau misalnya pemain judi itu dia main
Dia sendiri yang nanya webnya, dia sendiri yang tanya deponya kemana, dia sendiri yang transfer. Dan menang pun dia yang nikmatin. Masa kalah ngakunya korban, minta bansos lagi, kan kurang ajar. Iya. Jadi ya nyebelin. Korban sebetulnya adalah anak istrinya. Kalau pengen tolong, anaknya sekolah di mana, datengin sekolahnya, bener gak anak ini sekolah di sini? Iya, lagi nunggak 3 bulan, saya tambahin deh bayar 1 bulan. Itu baru nolong. Kalau dititipin ke bapaknya rungkat. Oh, ntar dipakai judi lagi tuh. Iya, jadi orang dosa dilakuin terus-menerus itu pilihannya cuma 2. 1, Allah buka aibnya. 2, Allah matikan dalam keadaan maksiat. Kenapa Allah buka aibnya? Bukan Allah benci, bukan Allah suka ngumbar aib. Tapi kadang ada sebagian orang yang memang Tuhannya tuh mulut orang. Makanya kayak contoh ya, orang selingkuh. Dia tahu loh Tuhan lagi ngeliatin dia. Dia tahu Allah tahu dia lagi ngelakuin itu. Tapi nggak berhenti. Tapi ketika kepergok sama tetangganya dia bisa berhenti. Padahal surganya nggak di mulut orang. Kalau udah kayak gitu masih terus-menerus dilakuin, ini pernah kejadian ya. Waktu dulu nyanterin Darut Tauhid, ada ya kita nggak sebut nama, ada tokoh pejabat publik punya jabatan di masyarakat meninggalnya di hotel remang-remang esek-esek pinggir jalan tanpa busana dengan sesama jenis. Hina matinya. Tapi kalau pertanyaannya diganti, kira-kira Allah yang segitu maha baik maha penyayangnya mungkin nggak sih setega itu matiin seorang hamba dalam keadaan sehina itu kalau dia maksiatnya baru sekali-kalinya seumur hidup? Kayaknya nggak mungkin. Begitu ditanya akhirnya ke orang-orang terdekatnya, istrinya udah tahu dia gitu, anak-anaknya udah tahu, tetangganya udah tahu. Jadi orang udah pada tahu, udah kebongkar aibnya, diulang terus. Mau nggak mau, Allah ambil jalan, dimatikan 1, bisa jadi 1000 orang berhenti gara-gara kejadian itu. Dan ketika akhirnya efek samping saya banyak menyuarakan untuk anti perjudian, efek sampingnya banyak orang korban judi datang ke rumah, minta ditalangin utangnya, minta dilunasin. Pertanyaannya satu suka saya tanya ya, Pak, Bapak yang tadi katanya punya segala-galanya, sampai sekarang udah tinggal di emperan toko, ditinggal istri, duit semua tabungan usaha habis, sampai sehancur itu. Pertanyaannya satu, Pak, Bapak main judinya baru sekali seumur hidup? Enggak kok, udah enggak kehitung, saya udah berapa kali main. Berarti kan diundang diri sendiri dong. Iya. Makanya orang kalau misalkan kena judi itu masalah paling utamanya adalah di mental sih. Nggak mungkin nggak tahu hukum, pasti tahu lah. Kayak ibarat kayak koruptor gitu. Apakah mereka yang korupsi itu karena mereka nggak tahu hukumnya korupsi? Nggak mungkin. Begitu ditangkap KPK, Bapak kenapa korupsi? Oh, nyolong duit negara tuh nggak boleh. Nggak mungkin jawab begitu. Mereka pasti udah tahu. Yang selingkuh ditangkap, Bapak kenapa selingkuh? Oh, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Nggak mungkin. Dia udah pasti tahu. Tapi yang kurang apa? Yakin ke Allahnya kan. Makanya berani ngambil yang haram, berani ngambil yang Allah nggak suka. Makanya kan kenapa akhirnya beres dari Thailand itu ngambil jalan dakwah ini, mudah-mudahan jadi jalan hidayah bagi orang. Biar nggak kayak gitu lagi. Daripada dulu saya mikir misalkan balik lagi ke Thailand bela-belain nekat bawa senjata, pada berhenti nggak lu semua. Kalau mereka nggak mau berhenti saya pulang juga, mulai lagi emang saya Ipman bisa lawan 10 orang sekaligus, yang ada saya yang bojok digebukin. Jadi ya bayangin lagi apa nodong orang Thailand. Berarti lo semua sama dia kamu kemudian kayak Ipsi semua lagi. Ngomong bahasa Thailand. Jadi ya na'udzubillah, janganlah. Intinya kan berarti satu ya, nggak yakin sama Allahnya. Makanya kalau ada yang kayak gitu, memang kita diwajibkannya menolong, bukan ngasih duit atau minjemin duit. Karena memang ya nggak jadi obat kalau misalnya ditolong kayak gitu. Kayak dulu pernah waktu kami nyantren di Bandung itu, ada sindikat pengemis, mohon maaf Bang Abdur. Oke. Jadi mereka setiap pagi itu diturunin dari mobil, nanti setiap menjelang maghrib dijemput di satu titik naik mobil yang sama. Agi waktu itu bilang apa? Kita harus tolong mereka. Dengan cara apa? Dengan tidak ada seorang pun yang ngasih. Jadi kadang kalau misalkan kita ataupun kita dosa, kalau misalkan ada orang yang kalah judi kita nggak mau minjemin, gimana? Kadang kita itu diwajibkannya menolong, bukan minjemin duit. Jadi ketika akhirnya nggak ada yang ngasih, mereka gimana? Akhirnya jadi pada kerja bener, nggak ada yang mau ngasih lagi. Nah, ketika orang yang kayak KO judi kayak begitu, kalau udah dikasih nggak beres. Kita pernah nerima ya, ada ngechat ke admin judi kami zaman dulu, minta saya 500.000, tolong cek akun saya yang ini, coba cek udah kalah berapa. Begitu dicek bener udah kalah 800 juta. Dia cuma minta 500.000, dia bilang saya udah kehilangan semuanya, saya udah jadi gembel di pinggir jalan, saya pengen mulai dari awal, itu 500.000 buat ngekos. Ya udah kita kasihan, kita kasih. 15 menit kemudian di depo lagi itu 500.000-nya. Nggak jadi obat. Ya. Pernah ada nemu orang bisa benar-benar berhenti dan benar-benar baru yang berubah. Pernah ada kejadian kayak gini. Dia kalah judi, utang banyak, orang nagih pada utang. Cuman bedanya ini, masya Allah, dia berani pasang badan.
Kalau di rumah ada barang bisa ambil, silakan. Itu sampai di rumahnya pun udah baju di atas lantai, lemari aja udah nggak ada. Ketika ada yang nagih lagi, saya pasang badan, Bapak mau apa? Bapak mau bunuh saya? Ini pisaunya, ini leher saya, silakan. Tapi kalau saya dimatiin sama Bapak, demi Allah duit Bapak nggak balik. Tapi kalau suatu saat saya diizinin ada duitnya, saya cari Bapak di mana, Bapak udah mati pun saya cari anak-anaknya. Tapi jangan tagih saya lagi. Dan tahu akhirnya lunasnya berapa lama? 20 tahun. 20 tahun. Utang judi 1 hari, lunasnya 20 tahun. Tapi lihat dong setelah 20 tahun, udah jadi kualitas manusia yang soleh, bertakwa, anak-anaknya pada hafal Quran. Karena dia mau jalanin konsekuensi dari kelakuan dosanya. Dia jalanin kuliah kehidupannya. Itu kuliah yang benar-benar bagi hati. Karena kalau misalnya masih ada yang nolong, oh kakak saya kaya nanti yang minjemin, teman saya nih artis jadi masih ada yang mau minjemin, nggak mendidik. Justru cara nolongnya adalah dengan tidak dibantu. Iya ya. Kalau memang benar-benar kelaparan makan, masa kita nggak ngasih? Ayo makan, ayo gue bayarin dulu 25.000 paling makan. Iya betul. Masa kita nggak ngasih sih? Cuman kalau masalahnya harus nalangin utang lu yang 500 juta gara-gara kelakuan lu sendiri, nggak mendidik. Betul. Karena yang masalah di mental. Betul. Itu bukan masalah keuangan. Kalau ada guru ngaji anaknya kelaparan, masa ya kita nggak ngasih sih? Iya. Orangnya hidup lurus bener. Orang ini diundang oleh kelakuan sendiri kok. Iya. Dan nah ya, saya juga kemarin dengar dari Koko Felix. Jadi Koko Felix mendengar dari Ustadz Umar Mita, iya. Rawahunya begitu ya. Riwayatnya begitu. Iya, itu sanatnya begitu ya. Sanatnya begitu. Jadi saya dengar dari Ustadz Felix yang mendengar dari Ustadz Umar Mita. Saya nggak tahu Ustadz Umar Mita dengar dari mana lagi, saya nggak tahu. Saya iya, ketemu Ustadz Umar Mita ke Ustadz Felix nyambung ke Ustadz Abdur nyambung ke saya. Ini saya di sanat yang paling bawahnya. Enggak, maksudnya tapi pernyataannya sama. Iya. Makanya ini jadinya nggak Hasan nih. Iya. Tapi jadi 2 riwayat yang berbeda. Iya, berarti minimal jadi riwayatnya ahad. Nanti kalau tambah banyak jadi mutawatir. Nah, mutawatir. Riwayatnya jadi mutawatir ini. Iya. Jadi sama Ustadz Felix bilang dari Ustadz Umar Mita itu bilang bahwa orang kalau maksiatnya itu dibuka sama Allah, itu berarti itu bukan yang pertama. Betul. Itu tuh berarti sudah berulang kali Allah tegur cuman nggak mau berubah. Akhirnya kemudian kebuka gitu. Jadi itu pulang dari situ saya juga takut gitu kayak ya Allah, jadi saya maksiat, kayak saya terlalu banyak fitnah Mamat ya. Tapi saya fitnah Mamat tidak pernah saya sembunyikan ya teman-teman, memang sudah saya buka dari awal. Nah kemudian saya penasaran, jadi kalau Dennis tuh bisa bahasa Thailand ya? Put bahasa Thai doang enakครับ Begitu bahasa Thailand kayak Jirayut ya. Begitu bahasa Thailand. Iya ketemu Jirayut saya ngomong pakai Thailand sih. Oh, itu awal mula sampai di sana, itu tuh beasiswa kah atau apakah atau lagi main kah? Kok bisa tiba-tiba saya kerja di Thailand gitu? Saya lulus kuliah 2012 di Bandung ya. Oke. Udah gitu beres kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta itu marketing saham gitulah, forex gitu. Oke. Kita di situ ya jalan sih, cuman tidak seramai yang seharusnya ya, tapi kok bisnisnya jalan terus karena ternyata itu bisnis cuci duitnya. Si bos itu punya usaha yang sebetulnya yaitu judi di Thailand. Jadi saya ditarik lah. Itu cuma usaha ya buat money laundering-nya lah. Udah gitu dia butuh orang di sana, saya ditarik untuk jadi middleman-nya beliau di sana. 2 tahun awalnya kerja. Jadi awal ke sana kerja. Jadi awal mula ke sana belum bisa bahasa Thailand dong? Belum. Bisanya di situ. Bisanya di Thailand. Udah gitu beres 2 tahun saya berhenti untuk buka kasino sendiri waktu itu. Wah, Anda sampai punya kasino sendiri? Iya, sebenarnya. Kerja sama orang Hong Kong. Nah jadi kalau sama dia ngomongnya Mandarin. Wow, luar biasa punya kasino sendiri loh, Kasino Kings.